Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya melihat sapi, saya teringat pengalaman saya yang memalukan. Karena apa? Suatu saat saya pulang liburan ke rumah dan saya bertemu dengan ibu saya. Ibu saya usianya sudah 78, pendengaran sudah mulai kurang. Tetapi untuk menjaga ingatan supaya tidak pikun, ibu saya membaca apa saja dibaca. Setiap hari surat kabar yang datang dibaca. Kalau saya pulang, saya pun membawa oleh-oleh, entah buku, majalah, sebanyak-banyaknya. Karena nanti seharian ibu saya akan menghabiskan waktu untuk membaca tanpa henti. Dan itu semua kegiatan beliau ketika sudah sepuh, sudah adiuswo, supaya tidak cepat pikun. Suatu saat, waktu saya pulang, ibu saya sedang membawa buku. Satu buku, yaitu kumpulan kenangan Monsinyur Karto pada waktu itu, yang pesta 50 tahun. Ketika buku itu ditulis, Monsinyur Karto masih sugeng, masih hidup. Tetapi sekarang sudah meninggal. Dan ketika tahun lalu saya pulang, ibu saya membaca buku itu, Monsinyur Karto sudah dipundhut Gusti, sudah meninggal. Tiba-tiba ibu saya berkomentar, "Ini kok aneh, ada umat apa nggak kenal sama Monsinyur ya? Mosok Monsinyurnya sendiri tidak kenal, dikira belantik sapi." Maka saya kaget. Maksudnya apa? Begitu saya lihat bukunya, oh tentang Monsinyur Karto. Saya mulai tertawa sendiri. Kemudian saya buka yang nulis tentang seseorang memanggil Monsinyur Karto belantik sapi. Yang nulis adalah Romo Kirun atau Romo Dwi Harsanto Projo Keuskupan Agung Semarang. Tetangga saya satu kampung. Nah, kemudian saya coba cermati. Ternyata Romo Santo menulis anonim. Saya merasa sebetulnya yang melakukan itu, komentar itu adalah saya ketika saya menjadi frater. Dulu saya masuk ke novisiat di Kirisunta. Setelah 2 tahun harus pergi ke Jakarta untuk belajar di STF Triarkara. Kemudian di STF Triarkara sebagai orang baru, saya juga sudah mulai belajar kota, pengenalan kota Jakarta, naik sepeda di tengah ibu kota. Kemudian juga kalau ada orang mulai menerima telepon, pada waktu itu belum ada HP karena tahun 91. Saya juga mulai mengenal orang-orang romo-romo di Jakarta. Nah, suatu saat di rumah sepi di komunitas ada telepon dari seseorang yang mengatakan mau bicara dengan Romo Santiawan. Kemudian saya terima dan saya mengatakan, "Romo tidak ada. Ini dari siapa?" "Dari Monsinyur Karto." Kemudian saya mulai berpikir dan tersenyum. Monsinyur kok Karto? Karena waktu itu saya tahunya Monsinyur Leo. Di Jakarta tidak ada Monsinyur lain selain Monsinyur Leo. Sejauh saya tahu, ternyata ada Monsinyur Karto yang di KWI. Dan beliau bertanya lagi, "Apa Romo Santiawan ada?" "Tidak ada." Kemudian saya mengatakan, "Ini dari siapa?" "Monsinyur Karto." Saya ngeyel, "Monsinyur kok Karto?" "Loh, lah menurut kamu siapa?" "Menurut frater siapa saya?" "Ya kalau Karto itu belantik sapi." Nah, kemudian mulai cerita itu viral di antara romo-romo. Karena apa? Karena saya tidak tahu bahwa ada Monsinyur lain selain Monsinyur Leo Sukoto. Dan saya mengatakan kalau ngaku-ngaku Monsinyur Karto, Karto itu pantasnya belantik sapi. Nah, itu. Kemudian setelah saya nanti belajar teologi di Kendungan, saya juga ketemu lagi Monsinyur Karto yang sebagai dosen. Maka banyak orang mulai berkomentar, banyak orang mulai mengatakan bahwa ini belantik sapi di depan Monsinyur Karto. Tentu saja saya yakin Monsinyur Karto tahu bahwa saya yang mengatakan itu, yang ngata-ngatain beliau belantik sapi.
Maka minta maaf Monsinyur Karto yang sekarang sudah menghadap Tuhan. Maka pada waktu itu Monsinyur Karto hanya senyum-senyum. Tidak marah, hanya senyum-senyum. Saya takutnya lagi ketika ujian. Ujiannya kan lesan, hadap-hadapan. Banyak orang yang bisa jatuh dengan ujian lesan seperti itu. Saya sudah ketakutan. Tapi ketika saya jawab keliru, Monsinyur Karto tersenyum. Wah, memberi semangat. Kemudian mengatakan seperti wajahnya, mengatakan bahwa jawaban saya keliru. Padahal yang tanya mungkin romo lain, penguji lain. Karena kami diuji dengan 3 penguji. Kemudian akhirnya setiap kali saya jawab salah, beliau malah membela saya. Malah memberi isyarat kalau jawaban saya keliru. Maka saya ketika juga ditanyai beliau, saya juga menjawab. Kalau keliru, beliau malah menyarankan untuk diulang lagi, untuk dipikir lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya pikir saya mau dijatuhkan oleh Monsinyur Karto karena sudah saya katai beliau ini belantik sapi. Tetapi ternyata sapinya tidak muncul, tidak menyeruduk saya, tetapi menanduk saya. Tetapi sapinya justru yang muncul adalah Roh Kudus yang membantu saya. Kemudian saya lulus ujian itu, ujian lesan. Dan akhirnya menjadi romo, layak ditabiskan karena lulus dengan ujian-ujian itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya tentu saja tidak ngomong dengan ibu saya bahwa yang ngatai Monsinyur Karto belantik sapi itu saya, tetapi saya hanya tersenyum sampai sekarang tidak akan cerita kepada ibu saya. Tetapi yang saya terkesan adalah bagaimana Monsinyur Karto tahu dikatai belantik sapi oleh saya yang baru frater junior sekali. Kemudian ketika saya ujian justru dibantu, tidak dibenci, tidak dijatuhkan, tidak diluluskan, tetapi semuanya justru dibantu supaya saya lancar menjadi imam. Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan saya dibalas dengan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang khotbah Yesus di bukit yang berbicara tentang jika kamu dibenci orang, maka kamu jangan membalas kebencian dengan kebencian. Tetapi balaslah kebencian atau kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau begitu kamu layak menjadi anak-anak Allah. Bukankah Allah memberikan hujan kepada orang jahat maupun orang baik? Dan juga memberikan sinar matahari yang terbit setiap hari dan tenggelam sore hari kepada orang jahat dan orang baik. Kalau kamu juga membalas kejahatan dengan kejahatan dan hanya menyapa dengan kebaikan orang yang berbuat baik kepadamu, pendosa pun berbuat seperti itu. Orang-orang Farisi pun berbuat seperti itu. Tetapi kalau kamu berbuat baik terhadap orang yang jahat kepadamu, itulah kamu sebagai anak-anak Allah. Maka hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Maka dengan pengalaman saya bersama Monsinyur Karto yang saya juluki belantik sapi itu, saya merasakan terpukul pada waktu itu. Tetapi saya justru tertawa kalau ingat itu lagi. Dan saya merasakan justru Monsinyur Karto memberikan contoh. Membalas kejahatan, karena saya jahat ngata-ngatain belantik sapi, dengan kebaikan. Membantu saya dalam ujian-ujian. Dan akhirnya apa? Saya merasakan sampai seperti ini. Menjadi romo yang dibantu, dikuatkan. Dan saya yakin sekarang didoakan oleh Monsinyur Karto, si belantik sapi itu. Salam belantik sapi, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.